Pertanyaan, yang manakah dikatakan orang yang bersifat ikhlas yang sebenar-benarnya? Jawab, orang yang bersifat ikhlas itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selama ini sudah banyak para guru-guru tasawuf yang membahas mengenai ilmu ikhlas. Namun sekarang akan aku coba jelaskan makam ikhlas mulai dari tingkat pemula sampai ke tingkat khusus. Dan manakah hakikat yang sebenar-benarnya dikatakan ikhlas? Untuk itu biasakan dirinya untuk mendengarkan video ini sampai selesai. Jangan sampai di skip atau dilewati, supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan supaya kalian mengetahui arti ikhlas yang sebenar-benarnya. Karena ikhlas yang benar itu akan memancarkan nur yang dapat menyelamatkan diri kita dari dunia hingga ke akhirat. Bukan saja ketika di atas muka bumi ini, malah tentara nur itu akan menemaninya di dalam kubur, memberi cahaya dan menghilangkan kesunyiannya. Kita akan mulai dari sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa ibadah akan ditolak oleh Allah kalau ibadah itu tidak dilakukan dengan ikhlas. Hadis riwayat Bukhari. Ada satu syarat yang harus dilakukan oleh manusia. Syarat ini mau tidak mau harus dipenuhi supaya ibadah yang kita lakukan dapat diterima dan bernilai pahala, yaitu tertanamnya keikhlasan dalam hati saat melakukan. Ikhlas sendiri adalah melakukan semua hal semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal, apakah derajat keikhlasan seseorang dalam melakukan ibadah itu sama? Jawab, derajat keikhlasan seseorang dalam melakukan ibadah tidaklah sama, tergantung kepada setiap individu yang melakukan. Perbedaan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, keikhlasan ibad atau abidin atau hamba Allah, yaitu 1. Jika pekerjaan yang dilakukan tidak terkontaminasi oleh sifat pamer atau riya. 2. Mengerjakan perbuatan dimaksud karena ingin mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, melakukannya karena ingin selamat dari siksa yang pedih. Jadi, ketika seorang hamba melakukan pekerjaan dan niat tidak keluar dari 3 tujuan yang sudah disebutkan ini, maka dia sudah dianggap ikhlas. Namun, ikhlas yang semacam ini termasuk kategori ikhlas yang paling rendah. Yang kedua, ikhlas muhibin atau para pecinta Allah, yaitu mengerjakan sebuah perbuatan karena ingin mengagungkan Allah, bukan karena ingin mendapatkan pahala atau ingin menghindari siksaan. Hal itu dapat dilihat dari perkataan seorang perempuan yang terkenal dengan kesufiannya, Rabi'ah al-Adawiyah, sebagai berikut. Beliau berkata, "Ya Allah, saya menyembahmu bukan karena takut kepada nerakamu, dan tidak pula karena mengharapkan surgamu." Seperti itulah gambaran ikhlas seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ikhlas arifin atau ahli ma'rifat. Ikhlasnya orang yang telah sampai kepada tingkatan makrifat merupakan fase ikhlas yang tertinggi. Mereka telah menyadari bahwa yang menggerakkan dan mendiamkan mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Mereka tidak menganggap bahwa dalam diri mereka ada secuil kekuatan,
karena semua kekuatan dan upaya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal: apa yang membuat orang tidak bisa ikhlas dalam ibadahnya? Jawab: bagaimana mungkin ibadah bisa ikhlas kalau di dalam hati sanubari masih bersemayam unsur yang menyebabkan hati tidak ikhlas, yaitu iblis beserta bala tentaranya. Selama iblis dan tentaranya masih bersemayam dalam hati manusia, maka selamanya manusia tidak ikhlas beribadah dan ibadahnya akan ditolak. Soal: adakah ayat-ayat Allah untuk dibaca agar iblis takut kepada kita? Jawab: ketahuilah, iblis tidak akan takut dengan bacaan ayat-ayat Tuhan yang diproduksi oleh mulut kita. Bahkan iblis sangat fasih melantunkan ayat-ayat Tuhan. Bagaimana mungkin iblis bisa dilawan? Umurnya jutaan tahun, bisa keluar masuk ke mana saja. Bahkan dia bisa keluar masuk ke surga, sedangkan kita tidak bisa. Pertanyaan: lalu siapakah yang ditakuti oleh iblis? Jawab: hanya satu yang ditakuti oleh iblis, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati disinari dengan kalimat Allah dan diisi dengan nur Allah, maka segala unsur-unsur setan dalam diri dan iblis beserta bala tentaranya akan lenyap dengan sendirinya. Kalau kita buka surat Al-Ikhlas, maka di sana tidak ada satu kata ikhlas pun disebutkan. Ini bermakna bahwa sebenarnya ikhlas itu bukan sebab pengakuan yang diakui kepunyaan manusia, dan manusia itu sendiri tidak akan mampu mencapai derajat ikhlas kecuali ruhaninya dibimbing oleh nur ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sufi mengatakan, kalau sudah ikhlas maka sudah ada Tuhan di sana. Ketika hati manusia telah bersemayam nur Allah, maka secara otomatis hatinya akan menjadi ikhlas karena Sang Maha Ikhlas ada di sana. Soal: bagaimanakah caranya kita mengetahui dan mengukurnya bahwa kita adalah termasuk orang yang ikhlas? Jawab: ketahuilah, mengukur keikhlasan pada diri atau melihat keikhlasan pada perbuatan sama dengan melihat diri sendiri yang ikhlas. Apabila seseorang merasakan dirinya sudah ikhlas, itu artinya pada dirinya masih tersembunyi keegoan diri yang membawa kepada riya, ujub, merasakan diri sendiri sudah baik dan sama'ah. Lakukanlah dengan benar. Apabila tangan kanan berbuat ikhlas dalam keadaan tangan kiri tidak menyadari perbuatan itu, barulah tangan kanan itu benar-benar ikhlas. Soal: bagaimanakah dikatakan orang yang ikhlas berbuat kebaikan? Jawab: orang yang ikhlas berbuat kebaikan adalah orang yang melupakan kebaikan itu sendiri, barulah dia dikatakan orang yang ikhlas. Katakanlah, sesungguhnya solatku dan ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Pertanyaan: kapan ikhlas itu bisa tumbuh dengan baik? Jawab: dalam ikhlas tidak ada kepentingan diri, semuanya karena Allah. Selagi kepentingan diri tidak ditanam dalam bumi, selagi itu ikhlas tidak tumbuh dengan baik. Dia menjadi sempurna apabila wujud diri itu sendiri ditanamkan, dan bumi tempat menanamnya adalah bumi yang tersembunyi, jauh daripada perhatian manusia lain. Dia adalah umpama kubur yang tidak bertanda. Allah mengadakan ketentuan sejak azali. Tidak ada sesiapa yang tahu tentang ketentuan Allah.
Malaikat hanya menjalankan perintahnya. Apa yang ada pada sisi malaikat boleh diubah olehnya, tetapi apa yang ada pada sisinya tidak pernah berubah. Malaikat menjalankan tugas dan manusia melakukan kewajiban. Tuhan yang memiliki ketentuan yang mutlak. Doa dan amal manusia mungkin menjadi sebab kepada berlakunya perubahan pada apa yang berada dengan malaikat yang menjalankan tugas, jika Tuhan izinkan. Tetapi dia tidak mengubah apa yang pada sisi Tuhan. Ilmu Allah meliputi yang awal dan yang akhir. Segala sesuatu telah ada pada ilmunya sebelum dia berlaku lagi. Urusan yang demikian sangat mudah bagi Allah. Malaikat dan manusia tidak memiliki ilmu yang demikian. Malaikat semata-mata patuh kepada apa yang Allah perintahkan. Manusia pula perlu bergerak pada makamnya dan berusaha meningkatkan perkembangan kerohaniannya, sehingga dia menjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan: yang manakah dikatakan orang yang bersifat ikhlas yang sebenar-benarnya? Jawab: orang yang bersifat ikhlas itu adalah mereka yang bersifat ketiadaan diri atau tidak ada diri. Bila mana sudah tidak ada sifat keberadaan diri, maka tidak ada lagi sifat keakuan. Bila mana sifat keakuan atau sifat keberadaan diri itu sudah tidak ada, mana lagi adanya iblis, mana lagi adanya setan. Bila mana keberadaan diri telah tiada, dari mana lagi datangnya godaan iblis atau setan pada diri? Bagi mereka yang tidak ada sifat keakuan atau sifat keberadaan diri, mana lagi ada iblis dan mana lagi ada sifat goda menggoda. Diri yang sudah hilang, sudah mati, dan diri yang sudah binasa, apalagi yang iblis menggoda. Setelah semuanya telah dipulangkan kepada Allah, tidak ada apa-apa lagi yang tinggal atau yang tersisa, apalagi yang hendak setan atau iblis mau goda. Apakah iblis itu bodoh mau menggoda orang yang sudah mati? Iblis itu hanya mau menggoda orang yang masih ada dan tidak akan menggoda orang yang tidak ada. Setelah tidak ada sifat keakuan, maka tidaklah ada sifat iblis dan setan. Maka itulah yang dikatakan tahap ikhlas. Mana mungkin orang yang ikhlas dapat digoda iblis? Orang ikhlas itu adalah orang yang dirinya sudah mati, binasa dan hilang. Bila mana diri sudah mati, hilang atau gaib di dalam wajah Allah, apalagi yang bisa iblis goda? Andai kata mata hati dapat melihat, niscaya akan kelihatan sembahyang dan amal kebaikan yang lain mengeluarkan nur-nur yang menjadi tentara untuk melindungi orang yang berbuat sembahyang dan kebaikan itu daripada percobaan tentara musuh menjatuhkannya ke dalam lembah kekejian dan kemungkaran. Orang tersebut kadang-kadang terlintas juga di hatinya untuk melakukan maksiat, tetapi nur-nur yang menjadi tentara amal kebaikan bertindak menghindarkan daripada melakukan maksiat yang ingin dilakukannya itu, hingga dia sendiri heran bagaimana dia boleh terselamat padahal dia sudah berada di hadapan pintu maksiat. Tentara nur tersebut bukan setakat mengawal kejahatan daripada menghampiri tuannya, bahkan dia juga sering menarik tuannya kepada kebaikan, hingga orang itu selalu berpeluang berbuat kebaikan tanpa dirancang. Dan dia selalu merasa heran, di mana saja ada pekerjaan kebaikan, maka tiba-tiba dia ikut serta melakukannya, sedangkan tiada sesiapa menjemputnya untuk melakukan pekerjaan itu. Inilah yang dinamakan buah daripada amal kebaikan. Jika dia ikhlas menjaga amal kebaikannya, maka tentara nur yang lahir dari amal itu akan ikhlas pula melindunginya. Bukan saja ketika dia berada di atas muka bumi ini, malah tentara nur itu akan menemaninya di dalam kubur, memberi cahaya dan menghilangkan kesunyiannya. Orang yang tidak mendapat buah dari amalnya
sering ditarik ke arah yang berlawanan. Dia mudah terjerumus ke dalam lembah maksiat, walaupun dia sudah berusaha bersungguh-sungguh untuk menjauhkannya. Dia merasa berat untuk beribadah, walaupun dia sudah mencoba untuk khusyuk. Walaupun banyak amal kebaikan yang dilakukannya, tetapi jika amal itu tidak ikhlas, yaitu tidak ada nyawanya, maka dia tidak dapat menghidupkan tentara nur dari amal tersebut yang boleh menjaganya daripada kebinasaan. Jadi kesimpulannya, yang dikatakan ikhlas itu adalah apabila kita telah sadar bahwa bukan kita yang beramal, karena amal yang lahir daripadanya adalah kurniaan Allah sebagai tanda bahwa dia dipersiapkan untuk bertemu dengannya. Singkatnya, orang yang ikhlas berbuat kebaikan adalah orang yang melupakan kebaikan itu sendiri. Barulah dia dikatakan orang yang sebenar-benarnya ikhlas.